Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua coaches yang ada di Orbit Future Academy, yang saya hormati tim penilai yang ada di Orbit Future Academy. Di sini kami dari kelompok 4 kelas Fibonacci yang terdiri dari pertama Afan Wicaksono dari Universitas Amikom Yogyakarta, yang kedua ada Ari Oktasolistio dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga ada saya, Yumus Santi, dari Universitas Alma Ata. Yang keempat ada Azahra Nabila Putri Indra, dari Universitas Amikom Purwokerto. Dan yang kelima ada Didik Holidil Ahwani, dari Universitas Islam Balitar. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir yang kami buat yang berjudul Sistem Pendeteksi Halal pada Bahan Makanan dengan menggunakan teknik Optical Character Recognition atau OCR dan Auto Correction. Oke, next. Tabel of content yang akan kami jelaskan pada presentasi hari ini ya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada data, yang ketiga ada pre-processing data, yang keempat ada model, yang kelima ada performa model, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada arsitektur aplikasi, yang kedelapan ada user interface, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada kesimpulan. Baik, tak perlu lama-lama, kita mulai untuk pemaparan materi dari kami. Ya, untuk materi pertama ada pendahuluan, latar belakang masalah yang kami dapatkan. Di sini mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal inilah yang mendasari masyarakat muslim mencari produk yang terdapat tanda halal. Namun tidak semua produk mempunyai label halal karena diproduksi dan diimpor dari luar negeri. Melihat permasalahan tersebut, aplikasi berbasis AI dapat diterapkan untuk mengklasifikasi halal atau haramnya produk berdasarkan komposisi dari kemasannya. Rumusan masalah yang kami ambil, berapakah ukuran kebaikan model dari segi akurasinya, dan yang kedua, apa saja yang mempengaruhi performa aplikasi. Yang kedua, ada data yang kami gunakan. Dari deskripsi data, dataset yang digunakan merupakan dataset secondary yang didapatkan dari Kaggle dan website MUI serta Kemenak RI. Dataset yang akan digunakan merupakan dataset gabungan dari berbagai sumber tersebut. Dataset ini berisi data bahan-bahan yang halal. Selanjutnya ada pengolahan data untuk dataset 1. Dataset 1 ini merupakan dataset yang didapatkan dari Kaggle, yaitu foodclassification.json. Sebelum dataset 1 digunakan, kami melakukan penghapusan data yang kosong atau nol. Setelah itu diambil data pada kolom halal sebagai isi dari dataset 1. Dataset ini memiliki data sebanyak 124 data seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang kedua ada pengolahan dari dataset kedua. Dataset kedua ini gabungan dari data yang didapatkan di website MUI Bali dan Kemenak RI. Dataset ini memiliki data sebanyak 772 data. Untuk pengolahan data di final dataset, di mana didapatkan penggabungan dari dataset 1 dan dataset 2 yang telah melalui tahap pre-processing data sebanyak 903 data. Baik, masuk ke preprocessing data. Preprocessing data ini yang pertama yaitu tahapan processing data gambar, yang mana nantinya hasil dari preprocessing data gambar ini untuk menjadi input dari model OCR. Lanjut, tahap preprocessing yang dilakukan pada data gambar adalah sebagai berikut.
Yang pertama, yang ketiga thresholding, 4 itu menemukan kontur, 5 memberi gambar persegi pada daerah kontur, dan yang terakhir potong daerah persegi. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, grayscaling. Grayscaling itu merupakan proses untuk mengubah citra gambar menjadi berwarna abu-abu, hitam, dan putih. Kemudian blurring, yaitu proses untuk mengaburkan gambar. Lalu thresholding, yaitu proses mengubah piksel gambar menjadi berwarna hitam dan putih. Yang keempat yaitu menolak kontur, yaitu proses untuk menemukan kontur pada gambar. Selanjutnya yaitu memberi gambar persegi pada daerah kontur, merupakan proses untuk menandai daerah kontur yang ditemukan tadi. Kemudian yang keenam yaitu potong daerah persegi, yaitu proses memotong daerah yang ditandai dengan gambar persegi tadi. Itu. Kemudian preprocessing data text, hasil dari preprocessing data text ini akan menjadi nilai input untuk model autocorrection. Tahapannya pun yang pertama yaitu scaffolding, kemudian clean, kemudian condense, dan yang terakhir remove storyboard. Oke, yang pertama yaitu scaffolding. Scaffolding ini menyesuaikan teks dengan tipe masukan yang diperlukan dan mengganti kata N atau OR menjadi koma. Kemudian clean, yaitu proses untuk membersihkan data kosong pada hasil OCR dan membersihkan data dari karakter yang tidak diperlukan. Kemudian condense, yaitu proses untuk menyederhanakan tipe data menjadi list satu dimensi. Kemudian yang terakhir yaitu remove stopword, yaitu proses untuk menghilangkan stopword pada data yang akan digunakan. Gitu. Oke, masuk ke yang section keempat, yaitu model. Oke, yang pertama yaitu model OCR atau Optical Character Recognition. Model OCR ini merupakan model untuk mengekstrak teks dari gambar. Model yang kami gunakan pada proyek akhir ini menggunakan library PyTesseract sebagai mesin OCR-nya. Oke, lanjut. Kemudian ada pun hyperparameter yang digunakan pada model OCR PyTesseract ini. Yang pertama yaitu strip L, ENGS. Eng itu berarti bahasa dasar model OCR yang PyTesseract ini saat mengekstrak adalah bahasa Inggris, English. Kemudian hyperparameter kedua yaitu OM1 itu berarti model OCR PyTesseract ini menggunakan mesin Neural Network LSTM. Kemudian parameter yang ketiga yaitu PSM3. Itu berarti model OCR PyTesseract ini secara otomatis akan melakukan page segmentation, tetapi tanpa orientation dan script detection atau disingkat dengan OSD. Ini lanjut, ya ini model autocorrection. Model autocorrection merupakan model untuk memperbaiki teks yang memiliki kesalahan eja. Model ini digunakan untuk memperbaiki teks yang dihasilkan oleh model OCR tadi. Dalam menentukan apakah teks itu perlu diperbaiki atau tidak, model itu menggunakan similarity. Nah, similarity ini menggunakan metode Jaccard distance pada library text distance, sehingga kemudian batas similarity yang kami gunakan agar suatu teks itu ditentukan bahwa akan diperbaiki itu sebesar 66%. Itu. Kemudian model yang terakhir yaitu model pendeteksi halal. Model pendeteksi halal ini merupakan sebuah model hasil gabungan dari model OCR dan model autocorrection. Jadi setelah model OCR itu menangkap teks dari gambar, teks itu nanti akan menjadi masukan dari model autocorrection. Nah, model pendeteksi halal ini dalam mendapatkan status kehalalan produk menggunakan fungsi cek halal seperti yang terlihat pada gambar di atas, kodenya seperti itu, yang mana fungsi ini membandingkan data di stub list-nya dengan data dalam final dataset. Seperti itu. Kemudian untuk section kelima, performa model.
Di sini kami mengukur kebaikan model hasil evaluasi model OCR dalam bentuk akurasi, yang dimana akurasi model didapatkan dari perbandingan 5 data validasi dengan data hasil OCR. Akurasi rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 98,4%. Next. Section ke-6, pembahasan. Untuk percobaan hasil model pendeteksi halal, percobaan di atas menunjukkan bahwa produk yang cek mengandung bahan-bahan yang haram. Di antara bahan-bahan yang haram tersebut, ternyata terdeteksi haram, yang dimana seharusnya merupakan bahan halal. Kemudian berikut adalah analisis percobaan. Di sini kami membuat fungsi cek data yang berisi 2 cek data. Setelah melihat kembali cara kerja model pendeteksi halal, yaitu membandingkan hasil model OCR dan autocorrection dengan dataset bahan halal, maka dibuat sebuah fungsi untuk menemukan data pada dataset bahan halal. Percobaan di atas menunjukkan bahwa bahan yang terdeteksi haram tidak terdapat dalam dataset. Next. Arsitektur aplikasi. Ini adalah gambaran arsitektur aplikasi. User akan berinteraksi dengan user interface web. Selanjutnya, web akan mengirimkan data ke web server. Kemudian, web server akan mengirimkan data ke API model pendeteksi halal. Lalu, API model pendeteksi halal akan menanggapi web server dengan memberikan data berupa hasil klasifikasi. Ini adalah gambaran flowchart dari aplikasi. Cara kerja aplikasi ini adalah pengguna memasukkan gambar atau teks ke kolom yang disediakan dalam aplikasi. Kemudian aplikasi akan melakukan klasifikasi pada data masukan setelah tombol prediksi diklik. Lalu aplikasi akan menampilkan hasil klasifikasi di halaman web. 8. User interface. Yang pertama adalah tampilan beranda atau home. Di tampilan home ini, kita diberikan 2 buah button, yaitu prediksi teks dan prediksi gambar. Ketika kita mengklik prediksi teks, maka akan menuju ke halaman prediksi teks, dan sebaliknya ketika kita mengklik prediksi gambar, maka akan menuju ke halaman prediksi gambar. Ini adalah tampilan prediksi teks. Di dalam prediksi teks diberikan input teks dan tombol untuk mengklik. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk halaman prediksi gambar. Di halaman prediksi adalah kita mengunggah foto di halaman web dataset, maka akan ditunjukkan bahwa foto ini. Di tampilan about us ini ada penjelasan tentang deskripsi website terus, dan juga ketika di scroll ke bawah lagi ada tampilan berupa anggota kelompok Fibonacci 4 atau anggota yang memberi. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang memiliki ukuran kebaikan akurasi yang sangat baik, yaitu sebesar 98,4%. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa kelengkapan dataset sangat mempengaruhi hasil dari model pendeteksi halal. Berikut yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.